Assalamualaikum, halo semuanya. Kabar pertama, Massimo Taibi tentang Andre Onana. Saya akan langsung ke intinya dan mengatakan kepadanya, Andre, Anda adalah salah satu kiper terbaik di Eropa, tetapi di Liga Inggris, performa Anda buruk. Abaikan kritik, lakukan introspeksi, tekan tombol reset dan terus maju. Dan jika keadaan tidak berubah hingga Juni, pindah saja. Saya pikir secara tidak sadar lingkungan United tidak ideal untuknya dan ketika sebuah pernikahan menunjukkan keretakan, tidak ada gunanya untuk melanjutkannya. Kadang-kadang hal-hal tidak berjalan baik dalam sebuah tim dan yang terbaik adalah berpisah, yang tidak akan menjadi kegagalan. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim saat ditanya apakah dia akan mengubah gaya bermainnya, mungkin, atau Anda melanjutkan ide Anda dan mereka harus mengganti pelatih lagi. Itu adalah pilihan yang harus dibuat setiap orang dalam sepak bola. Jika saya pikir ini adalah hal terbaik untuk tim, saya akan terus menyampaikan pesan saya dengan mudah. Saya akan terus melakukan ide saya sampai akhir. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, ya, itu memalukan membahas degradasi. Itu juga salah saya saat ini karena saya pikir tim tahu itu tidak membaik. Sedikit tersesat, saat ini, memalukan menjadi pelatih Manchester United dan kalah dalam banyak pertandingan. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim mengatakan bahwa dia pesimis akan ada penandatanganan pemain baru di bulan Januari. Ya wajar ya Amorim bilang gitu, karena selama tidak ada pemain yang keluar maka tidak ada pemain baru yang masuk. Jadi sekarang waktunya Sir Jim Ratcliffe dan jajarannya bekerja. Bawahan Sir Jim Ratcliffe dibayar untuk bekerja sesuai keahliannya, jual pemain dan mendatangkan pemain. Yang paling urgen dulu deh, bek kiri dan striker pengalaman, mau beli atau pinjaman terserah. United sekarang darurat gol. Kabar selanjutnya, kiper Brighton Bart Verbruggen telah muncul sebagai target transfer senilai 30 juta pound untuk Manchester United, dengan Andre Onana berada di bawah tekanan yang meningkat. Sumber, Sunday Mirror. Kabar selanjutnya, Anthony Elanga memiliki 20 gol dan assist di Liga Premier sejak meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Nottingham Forest, Aspen. Mantan di mana-mana kok pada jago sih ya. Kabar selanjutnya, rekor buruk Old Trafford, United ulangi catatan kelam 62 tahun lalu. Manchester United mencatatkan rekor memalukan di Old Trafford. Untuk pertama kalinya sejak 1962, Setan Merah kebobolan 3 lebih gol dalam 3 pertandingan kandang berturut-turut. Sebuah pengingat pahit bahwa pertahanan United tengah berada dalam krisis besar. Sumber, Edstad Mandave. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim tentang Joshua Zirkzee yang ditarik keluar. Saya merasa tim sedang menderita dan butuh gelandang lain, itu saja. Kabar selanjutnya, lihat statistiknya miris, cuma bisa lakukan 1 shots on target pada laga tadi malam. Dengan kekalahan semalam, Manchester United telah kebobolan 20 gol dalam 11 pertandingan di bawah asuhan Ruben Amorim sebagai pelatih. Sangat miris, entah apa yang dilakukan para pemain kayak tidak ada semangatnya sama sekali. Kabar selanjutnya, mungkin ini bisa jadi terakhir kali kita melihat Rashford di Old Trafford. Entahlah, Mimin punya pandangan atas hadirnya Marcus Rashford dengan tim pagi ini sebagai penghormatan dari pelatih sebelum Rashford pergi. Mungkin akan beda cerita kalau Rashford bermain pagi ini, faktanya tidak. Ingat, ini hanya sebatas pandangan saja. No debat. Kabar selanjutnya, Manchester United telah kalah dalam 3 pertandingan liga berturut-turut di kandang untuk pertama kalinya sejak Desember tahun 1978 sampai Februari tahun 1979. Manchester United juga kalah dalam 5 pertandingan liga di bulan yang sama untuk pertama kalinya sejak September 1962. Via BBC Sport, admin kehabisan kata-kata. Kabar selanjutnya, Toni Cotton terdepak, Manchester United bersih-bersih di posisi pencari bakat. Manchester United dikabarkan akan memecat kepala pencari bakat kiper mereka, Toni Cotton. Keputusan ini dianggap sebagai langkah tegas manajemen untuk merombak struktur internal demi peningkatan performa tim. Cotton, yang telah lama menjabat, kini menjadi korban perubahan di Old Trafford. Footy Insider 247. Kabar selanjutnya, sekali lagi sangat-sangat tidak masuk akal, Manchester United menelan 5 kali kekalahan hanya dalam 1 bulan terakhir di 2024. Sampai Ruben Amorim kehabisan ide untuk membuat mie kembali gacor lagi, entah apa yang ada dalam pikiran para pemain. Gimana pendapatmu Red Zoners? Mari kita semua misuh. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, saya tidak ingin tiba di sini dan membuat alasan, saya pikir orang-orang lelah dengan alasan di klub ini. Klub kami membutuhkan kejutan, dan kami harus memahami itu. Petik 2. Kabar selanjutnya,
Ruben Amorim, saya pikir para pemain kehilangan segalanya, hal-hal kecil yang kami coba kerjakan dalam pelatihan setelah 1 gol. Mereka kehilangan segalanya karena kita tidak punya waktu untuk membangun basis untuk menghadapi saat-saat sulit. Berat saat ini. Petik 2. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim bertanya apakah dia membuat pernyataan dengan tidak membawa Rashford ke. Saya memikirkan tim, Anda memikirkan banyak tentang Marcus. Saya memikirkan tim, saya tidak membuat poin. Petik 2. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim tentang apakah musim ini mungkin pertarungan untuk menghindari kejatuhan. Saya pikir itu adalah sebuah kemungkinan dan kami harus jelas dengan penggemar kami. Kami harus mengubah sesuatu tetapi musim ini akan sangat sulit bagi semua orang. Itu bisa membuat kita lebih kuat dan kita harus berjuang. Petik 2. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim, ya kami terlalu mudah untuk mencetak gol tetapi juga dalam beberapa momen kami memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol dan itu juga membuat perbedaan. Petik 2. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim, saat ini sangat sulit untuk membalikkan hasil karena kami tidak punya banyak waktu untuk melatih dasar cara kami ingin bermain. Dalam situasi yang buruk Anda membutuhkan dasar itu untuk dipegang. Di babak kedua mereka benar-benar mencoba, itu lebih seperti nilai tim. Kami hampir mencetak gol sekali tetapi mereka lebih baik. Petik 2. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim, ini benar-benar sulit. Ini adalah salah satu momen terburuk dalam sejarah klub kami, dan kami harus menerimanya. Kekalahan lain di depan pendukung kita sendiri. Petik 2. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim tentang apakah dia akan mengubah apapun, saya mengubah sesuatu yang taktis di setiap pertandingan. Anda fokus pada 3 pemain bertahan, Anda bisa fokus pada itu. Saya berubah untuk setiap pertandingan dan Anda bisa melihatnya. Jika saya tidak percaya saya akan berubah karena saya tidak keras kepala. Saya percaya pada sesuatu dan saya benar-benar berpegang pada itu. Petik 2. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim tentang apakah klubnya berada dalam pertarungan degradasi, itu benar-benar jelas dan kami harus berjuang. Ini adalah momen yang sangat sulit. Salah satu momen yang lebih sulit dalam sejarah Manchester United dan kami harus menghadapinya dengan kejujuran dan untuk menjadi jelas dengan itu, kami harus bertarung di pertandingan berikutnya. Petik 2. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim, saya pikir klub kami membutuhkan kejutan dan kami memahami itu. Petik 2. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim tentang penguatan di bulan Januari, kami tidak memiliki kemungkinan itu di bulan Januari. Kau tahu situasi itu. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim, saat Anda memiliki momen seperti ini, sangat sulit untuk membalikkan keadaan, terutama ketika Anda tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Kami harus mengakui posisi kami, cara Anda melihat liga. Petik 2. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim, kamu tidak bisa kembali. Kami hanya memiliki 4 sesi pelatihan bersama-sama. Saya akan terus melakukan ide saya sampai akhir. Itu benar-benar jelas United sedang terseret ke dalam pertempuran degradasi, jadi kami harus bertarung. Ini adalah momen yang sangat sulit, salah satu momen yang lebih sulit dalam sejarah Manchester United dan kami harus menghadapinya dengan kejujuran. Petik 2. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim, kita harus bertarung di pertandingan berikutnya. Petik 2. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim bertanya apakah dia akan mengubah pendekatannya, mungkin, atau Anda melanjutkan ide Anda dan mereka harus mengubah pelatih. Ini adalah pilihan yang harus dibuat setiap orang dalam sepak bola. Jika saya pikir ini adalah hal terbaik untuk tim, saya akan terus menyampaikan pesan saya dengan mudah. Petik 2. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim di Zirkzee, aku tahu bahwa Josh adalah pria yang sangat baik. Ketika dia pergi ke terowongan, aku bisa mengerti bahwa beberapa orang bisa berada dalam cara yang buruk tetapi dia benar-benar anak yang baik. Ini adalah kehidupan, dan kami akan mendukung Josh dan melanjutkan. Newcastle lebih baik dari Manchester United, mereka tidak lebih baik dari Josh. Petik 2. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim tentang Zirkzee, Anda harus memikirkan tentang tim tetapi juga pemain, tetapi pemain menderita. Saya pikir tim menderita dan kami membutuhkan gelandang lain untuk memiliki lebih banyak bola. Sangat sulit bagi saya untuk melakukan itu, tetapi saya telah berbicara dengan Josh karena penting untuk mengungkapkan pesan. Bagi tim, penting bagi Josh untuk pergi keluar. Petik 2. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim, kami mencoba menyelesaikan masalah di tim tetapi kami memiliki banyak masalah dan kadang-kadang Anda mendorong satu sisi, dan sisi lainnya terbuka. Petik 2. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim, itu sangat mudah untuk membuat evaluasi itu setelah pertandingan dimulai.
Saya harus melakukannya sebelumnya dan saya satu-satunya pria yang bisa melakukannya sebelumnya untuk mencoba memahami bagaimana mereka bermain. Josh Zirkzee adalah pemain untuk Manchester United dan terkadang kami ingin lebih banyak kekuatan di depan. Kami selalu menderita gol pertama dari set pieces jadi kami memilih lebih banyak orang untuk set pieces. Petik 2. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim, itu benar-benar sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang lebih baik dan mereka mulai sangat kuat. Sangat sulit bagi kami untuk membalikkannya setelah kami mengakui gol pertama karena hasil sebelumnya dan kami tidak memiliki posisi untuk mengatasi saat-saat sulit. Para pemain sangat menderita di lapangan dan itu benar-benar sulit bagi kami. Newcastle adalah tim yang lebih baik. Kabar selanjutnya. Saya senang Zirkzee digantikan pada menit ke-30, tidak peduli seberapa banyak tipu daya yang dilakukan, dia tidak akan bisa meyakinkan saya bahwa dia adalah pemain bola yang bagus. Jika United adalah klub yang serius, klub akan mengembalikannya kepada Thiago Motta bulan depan dan mencoba untuk segera mendapatkan kembali sebagian dari 32 juta pound yang klub bayarkan untuknya. Kabar selanjutnya, materi pemain sama bedanya ETH gak pernah kalah 4 kali beruntun. Ada apa dengan Amorim? Kabar selanjutnya, Manchester United berada di peringkat 14 klasemen sementara dengan selisih 8 poin dari zona degradasi. Mimin akan selalu mendukung siapapun pelatihnya di Manchester United, akan tetapi sebagai fans, wajar dalam situasi ini memberikan kritik. Bagaimana kita bisa berpikir Manchester United berada di peringkat 14 klasemen adalah sesuatu yang wajar. Mari tetap dukung pelatih ini, semoga bisa membawa kembali tim ini ke jalur yang lebih baik. Kabar selanjutnya, tepat hari ini pelatih legendaris Manchester United Sir Alex Ferguson berusia 83 tahun. Selamat ulang tahun bos. Kabar selanjutnya, pertandingan berikutnya Man United melawan Liverpool di Akeong Anfield akan jadi ujian mental sesungguhnya. Kabar selanjutnya, The Next Game Manchester United 2025. Jangan terlalu menuntut banyak ekspektasi ya guys, enjoy the moments. Kabar selanjutnya, sudah sering saya katakan, penggemar Manchester United selalu suka mainan baru. Saat itu Erik ten Hag kembalikan oleh Gunnar Solskjaer setidaknya tim bermain sepak bola menyerang balik. Saat oleh Gunnar Solskjaer, Mourinho lebih baik, klub memenangkan UEL. Sekarang Ruben Amorim, tolong bawakan Ten Hag atau Ruud van Nistelrooy. Selalu saja ada revisionisme pada manajer dan bukan pada seberapa buruknya pembangunan skuad klub selama bertahun-tahun dan para pemain yang buruk, terlalu dibesar-besarkan, rata-rata dan cengeng yang harus kita hadapi. Bagaimana mungkin penggemar United masih membicarakan manajer setelah 11 tahun, sungguh di luar pikiran saya. Percayalah pada manajer kali ini. Kabar selanjutnya, ulasan penuh waktu Manchester United versus Newcastle. Pemain pengganti Maino menyelamatkan kami dari kekalahan 5-0. Man of the match hari ini. Wingback tidak menawarkan apapun untuk maju, dan kreativitas dari mereka sangat penting untuk sistem Amorim. Mas dan Dalot tidak cocok dengan peran itu. Ugarte jadi kuncinya. Licha terkejut keluar dari posisinya. Eriksen dan Casemiro unggul di lini tengah. Tanpa Bruno, kita tidak punya kreativitas. Tim kehabisan ide. Meski begitu, Casemiro, Yoro, Maguire, dan Hojlund semuanya punya peluang untuk mencetak gol, tapi kami tidak bisa mengonversinya. Beberapa di antaranya adalah masalah mental, kami takut di depan gawang. Bola mati dan umpan silang terlalu mudah untuk dihadapi Newcastle. Dalot tidak cocok dengan sistem. Mazraoui terbaik di RCB. Serangannya terlihat hilang. Hidup tanpa Rashford dan Bruno tidak sebaik yang dipikirkan sebagian penggemar. Dua fullback berkualitas tampaknya penting agar sistem Amorim berhasil, tetapi kami juga membutuhkan penguatan di CM, L10, LCB, dan ST. Zirkzee tidak pantas dicemooh. Ali Fetalfuti. Kabar selanjutnya, setengah musim sudah berjalan, Manchester United kini menjadi tim papan bawah. Kabar selanjutnya, Manchester United belum mencetak 1 gol pun dalam 4 pertandingan terakhir Premier League yang dimainkan tanpa Bruno Fernandes. Kabar selanjutnya, rating pemain dan rating manajer dalam kekalahan 0-2 atas Newcastle. United 11, Andre Onana 5, Matthijs de Ligt 4, Harry Maguire 4, Lisandro Martinez 4, Nusair Mazraoui 4, Casemiro 2, Christian Eriksen 4, Diogo Dalot 5, Joshua Zirkzee 1, Amad Diallo 5, Rasmus Hojlund 3. Subs, Kobbie Mainoo 7, Leny Yoro 5, Alejandro Garnacho 4, Anthony 5. Manajer, Ruben Amorim 4.
Sejak pertandingan pertama Ruben Amorim sebagai pelatih pada tanggal 24 November hanya Southampton 7 yang kalah lebih banyak di semua kompetisi di antara klub-klub Premier League dibandingkan Manchester United 6. Kabar selanjutnya, sejak cedera melawan Sevilla telah menghancurkannya. Sungguh gila bagaimana kami hanya berhasil mendapatkan satu musim bagus dari dia dan Casemiro ketika mereka tampak seperti satu-satunya rekrutan bagus Ten Hag. Sebaiknya coba jual Martinez di musim panas selagi kami masih bisa mendapatkan jumlah uang yang layak untuknya. Kabar selanjutnya, panen rekor. Pertama kalinya Man Utd kalah dalam 3 pertandingan liga berturut-turut di Old Trafford sejak 1979. Pertama kalinya Man Utd kalah 5 pertandingan liga dalam 1 bulan kalender sejak September tahun 1962. Pertama kali Man Utd kalah dalam pertandingan liga terakhirnya dalam beberapa tahun kalender berturut-turut sejak 1985 dan 1986. Pertama kalinya Man Utd mengakhiri pergantian tahun di peringkat 14 liga sejak 1989. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 31 Desember tahun 1941, Alexander Chapman Ferguson lahir di Govan, Glasgow, Scotland. Sir Alex menangani United selama 27 musim, mempersembahkan 38 gelar bergengsi dengan rekor 895 kemenangan, 338 seri, 267 kalah selama melatih Manchester United dalam 1.500 laga resmi. Happy birthday, Gaffer. Kabar selanjutnya, dalam sejarah Premier League, 4 tim yang berada di peringkat ke-14 pada pergantian tahun kemudian terdegradasi, Newcastle pada 2008, 2009, Burnley pada 2009, 2010, Norwich pada 2013, 2014, dan Leeds pada 2022-2023. Peringatan. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim on Joshua Zirkzee, Anda harus memikirkan tim. Tim menderita dan kami membutuhkan gelandang lain untuk menguasai bola lebih banyak. Sangat sulit bagi saya untuk melakukan itu, tetapi saya berbicara dengan Josh. Untuk tim, penting bagi Josh untuk keluar. Dia kembali lagi ke bangku cadangan setelah pergi ke ruang ganti. Dia adalah manusia. Dia merasakan dukungan dari para penggemar. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 31 Desember tahun 1960, Steve Bruce lahir di Corbridge, Northumberland, Inggris. Ia memperkuat Manchester United selama 9 musim dengan koleksi 414 penampilan resmi dan 51 gol, menjadi salah satu bek United paling produktif dalam sejarah klub. Kabar selanjutnya, Man United kebobolan 18 gol di semua kompetisi pada bulan Desember, yang terbanyak dalam sebulan sejak Maret tahun 1964. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 31 Desember tahun 1966, striker legendaris Manchester United, Jo Spence 68 tahun tutup usia. Dengan koleksi 168 gol, ia adalah pemain dengan koleksi gol terbanyak ke-7 sepanjang sejarah klub. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya. Wassalamualaikum, sampai jumpa.